I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Marc Marquez finish keempat dalam balapan pertamanya bersama Ducati tim Gresini, meningkatkan klasifikasinya sebanyak satu posisi di sprint hari Sabtu, yang menempatkannya di posisi keempat di kejuaraan dunia. Juara dunia 8 kali itu menyerahkan 1 tahun kontraknya dengan Honda untuk menikmati kembali dan memperjuangkan kemenangan. Sesuatu yang mengingat awal musim dan debutnya bersama Ducati GP23 tim Gresini, tidak akan memakan waktu lama. Marc Marquez sudah tampil memukau di hari Sabtu, di sprint pertamanya dengan motor Italia, finish kelima, namun minggu ini, di balapan sebenarnya ia malah memperbaiki posisinya dengan melintasi garis finish keempat sangat dekat dengan podium, yang diselesaikan oleh Pecco Bagnaia, Brad Binder dan Jorge Martin. Saya harus banyak menghemat ban depan, aku Marc di penghujung hari, untuk memahami masalah yang dia alami saat menahan debutan Pedro Acosta di bagian tengah balapan. Namun, pada akhirnya ia berhasil finish pertama di podium, hasil yang lebih dari maksimal. Pada tes Valencia saya akan menempati posisi keempat pada balapan pertama saya dengan Ducati. Di sirkuit ini saya selalu menderita karena berkendara dengan karet depan, kenang Marc, yang bersama Honda hanya menang 1 kali di Qatar. Sulit untuk menyalip, karena saat Anda mendekati motor di depan, tekanannya meroket, jelasnya saat ditanya seberapa dekat dirinya dengan Martin di lap terakhir. Sudah pulih dari cedera seriusnya, Marc mengaku belum merasakan kelelahan yang luar biasa. Secara fisik, balapan lebih mudah dengan Ducati. Tapi saya lebih banyak bertarung dengan motor dibandingkan kemarin. Kami melakukan sedikit perubahan pada setup yang tidak berhasil bagi kami, akunya. Sementara pada hari Sabtu Martin unggul 1,8 detik dari Marc, hari ini Bagnaia lebih unggul dari semua orang. Hari ini yang jadi referensi adalah Pecco, yang unggul 3 detik dari kami dan sangat cepat. Yang paling menarik dari balapan tersebut tentunya adalah pertarungan sengit selama beberapa lap antara Marc dan debutan muda Acosta. Sementara itu, pebalap Repsol Honda itu finish di urutan ke-13 pada Grand Prix MotoGP Qatar, meningkatkan performanya dibandingkan sprint hari Sabtu yang hanya mampu finish di urutan ke-15. Peningkatan antara hari sebelumnya dan balapan hari Minggu ini, dari 2 posisi, sekilas terlihat sangat kecil, namun ada fakta menariknya, yaitu pada hari Sabtu. Hanya dalam 11 lap, Joan Mir kalah 14 detik dari pemenangnya, balapan Jorge Martin. Sedangkan hari Minggu ini dengan 21 lap dalam balapan panjang, pembalap Mallorca itu kalah 18 detik dari Pecco Bagnaia, yang pertama di garis finish, yang merupakan sebuah kemajuan. Saya rasa saya tidak bisa berbuat lebih banyak dengan paket yang saya miliki hari ini, kata Mir di penghujung hari setelah melewati garis finish sebagai Honda kedua, tepat di belakang Johan Zarco, peringkat ke-12. Meski juara 2020 itu memperebutkan posisi terakhir dalam perolehan poin, ia mampu menjalani beberapa pertarungan menarik. Sudah lama sekali saya tidak menikmati menyalip seperti ini. Jarak dari pemimpin klasemen juga tidak keterlaluan. Saya rasa dengan sikap seperti ini kami akan melakukan hal yang baik, ucapnya seraya menyoroti selisih 18 detik dalam 21 detik. Putaran. Meski begitu, Mir sadar Honda masih terus dirugikan oleh performa para rivalnya. Saya melihat sedikit demi sedikit mereka yang berada di depan semakin menjauh, namun kami berakhir di depan motor-motor yang menurut saya lebih baik dari milik kami. Mengacu pada Marco Bezzecchi atau Miguel Oliveira, bersama Ducati dan Aprilia. Pada lap pertama Mir berada di posisi ke-11 dan di bagian tengah dan hampir terakhir, posisi ke-12, hingga disalip oleh Fabio Quartararo. Dalam debut resminya bersama Ducati tim Gresini, pada sprint Grand Prix Qatar yang digelar hari ini, Marc Marquez berhasil finish di posisi kelima dan menunjukkan tanda-tanda kecepatannya. Tak sedikit yang mengira Marc Marquez akan menyapu bersih pergantian motor dari satu musim ke musim berikutnya.
Namun kenyataan yang terlihat saat pramusim dan awal Grand Prix Qatar memberikan petunjuk pasti, bahwa pembalap Spanyol itu dia bisa melakukannya dengan baik. Tapi kata kemenangan masih jauh dari kata pada tahap pertama kursus. Namun, yang paling berhati-hati, di antara mereka adalah sang pembalap sendiri, meyakinkan bahwa posisi 5 besar adalah yang paling bisa dicita-citakan di sirkuit di mana. Sebaliknya, segala sesuatunya tidak berjalan baik bagi Marc, dan justru di posisi kelima ia finish di posisi Gresini, bahkan mencapai posisi keempat dan mengejar posisi ketiga. Saat itu Pecco Bagnaia, sebelum kesalahan kecil mengembalikannya ke posisi kelima dan menyelesaikan balapan. Saya bersenang-senang dan menyalip di lintasan lurus, jelas Marc, yang melewati Aleix Espargaro di sisi kanan beberapa lap menjelang akhir. Saya membuat kesalahan di lap pertama, yang sebenarnya bisa kami lakukan. Saya terlibat perkelahian dengan Fabio Di Giannantonio yang agak tidak masuk akal, dan kemudian saya harus berusaha keras untuk mencapai mereka yang ada di depan. Jelas pembalap 93 itu. Namun begitu ia menambah kecepatan, Marc mulai mendapatkan posisi dan bahkan memberi kesan bahwa ia bisa saja meraih podium. Bertarung dengan Ducati lebih mudah karena menyalip di jalan lurus, tegasnya. Saya kehilangan 3/10 detik dibandingkan pembalap lain, seperti Jorge Martin atau Aleix, keluhnya. Dengan tetap membumi dan tanpa ekspektasi, debut Marc harus dianggap sebagai indikasi baik, bahwa segala sesuatunya berjalan ke arah yang benar. Bagi mentalitas saya, ini adalah debut yang bagus, tapi bisa dilakukan dengan lebih baik, menang. Saya berada di tempat yang saya katakan, ada 3 atau 4 pembalap yang lebih cepat dari saya, dia mempertahankan posisinya. Sementara itu, Jorge Martin senang dengan kemenangan pertamanya musim ini, yang menempatkannya sebagai pemimpin klasifikasi umum. Tetapi memperingatkan bahwa masalah yang mengganggu pada Ducatinya masih ada dan dapat merugikannya dalam balapan hari Minggu ini. Pembalap Spanyol itu menyelesaikan tes Qatar dengan lalat di belakang telinganya akibat beberapa getaran aneh di bagian belakang motor yang muncul di hari terakhir. Sensasi yang kembali dialami Sabtu ini, di sprint pertama musim ini. Terbukti, meski begitu, pria asal Pramac itu berhasil menang dengan luar biasa, menjadi pemimpin pertama musim ini. Pantulan di belakang masih ada, kami harus bekerja karena saya sudah berkali-kali diambang terjatuh saat balapan. Jika besok kami melanjutkan masalah itu maka mustahil untuk memperebutkan kemenangan, peringatan Jorge Martin di akhir. Saya memiliki kepercayaan diri dan saya merasa nyaman dengan motornya. Satu-satunya masalah adalah masalah di belakang, kami harus bekerja malam ini untuk menyelesaikannya, tanya pria asal Madrid itu. Meskipun mengalami ketidaknyamanan, Martin, secara logis, senang memulai musim resmi dengan kemenangan. Senang memulai seperti ini akhir pekan yang bagus. Sejak pagi ini saya merasa nyaman, kami telah melakukan sprint dengan baik, mungkin lebih ke batas dari yang saya harapkan. Binder sangat kuat dari belakang, jaraknya belum jauh.